Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama channelnya Bang Alan Channel. Bang Alan Channel kembali akan bahas tentang masalah Ruben Onsu kembali ya. Yang awalnya kan Ruben Onsu itu ingin mempertahankan hak anak asuh anaknya. Sekarang lagi terlibat lagi ke kasus terbaru yang mungkin udah lama juga ya, soal investasi katanya. Yuk kita tonton videonya. Ruben kaget ya, shock dengan pemberitaan itu. Namun dia paham bahwa memang ada satu proses yang memang harus dia jalani, karena pada dasarnya Ruben kan adalah orang yang bertanggung jawab dan lari dari tanggung jawabnya. Nah, jadi Ruben mengatakan bahwa untuk sementara ini saya masih diminta untuk tetap fokus dalam perjuangan untuk mendapatkan hak asuh anak, dan untuk perkara yang sekarang ini rame tentang status tersangka itu, dia mengatakan masih ingin menyelesaikan masalah itu secara pribadi ya, tanpa melibatkan abang sebagai kuasa hukumnya untuk sementara ini, karena dia ada keyakinan ini semuanya hanya miskomunikasi ya dengan pihak yang melapor itu, karena komunikasi mereka cukup baik ya selama ini. Dan Ruben bercerita masalah itu berawal dari Ruben butuh uang ya, dia butuh pinjaman, maka dia pinjam uang. Jadi awalnya itu adalah pinjaman, namun ada usulan atau ide bagaimana kalau misalnya kemudian juga ada kerjasama dalam kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman ini, dan nanti bisa diperhitungkan berapa kewajiban Ruben dan berapa haknya Ruben jika kerjasama itu berjalan. Nah, jadi oleh karena itulah maka kemudian ada kerjasama. Bahkan Ruben sempat melakukan 2 kegiatan terkait dengan masalah pekerjaan itu, namun kemudian pekerjaan dan kerjasama itu menurut Ruben tidak diteruskan, dan kemudian beban kewajiban hutang itu lalu diminta untuk dikembalikan secara sekaligus. Siapa di sini yang udah lihat berita soal ditetapkannya Ruben Onsu sebagai tersangka? Tapi nanti cerita yang si Ruben sudah ditetapkan tersangka ini, Ruben ini nggak tinggal diam. Di persidangan pun nanti ya, apa ya, aku bilang ini sebenarnya masalah ini problematika keluarga, ya kan? Problem keluarga yang didirikan oleh Ruben Onsu atas nama Ruben Onsu, tapi di dalamnya ini ada keluarga gitu loh. Dan Ruben Onsu ini ya, dari penglihatanku Ruben Onsu ini dengan dia ditetapkan tersangkanya, ini penglihatanku di luar daripada masalah dia soal hak asuh anak yang 2 itu kan gitu. Nah, Ruben Onsu ini nggak tinggal diam nanti kalau aku lihat loh. Dari kemarin tuh aku udah cerita sih sama salah satu akun media sosialku. Di situ aku udah buka penglihatanku ya, bukannya ya dari anak Indomie goreng inilah ya. Jadi penglihatanku itu Ruben Onsu ini nggak tinggal diam di persidangan, dan dia akan mengaku bahwasannya uang yang digadang-gadang hasil daripada investasi orang itu ke si Ruben Onsu itu, dia akan menyeret keluarganya, salah satunya di adiknya dan di mantan istrinya si SW. Nah, kalau si SW ini kan ibarat kata kalau dia nanti nggak bisa membuktikan omongannya di persidangan dengan membela diri, dia juga akan ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Sebenarnya ribet tau nggak? Kalau aku bilang gitu ya, kalau aku bilang ini ya ribet. Masalah orang ini tuh ya, sebenarnya ya masalah orang ini masalah ibarat kata benang yang udah kusut, mau dibenerin pun bingung gitu loh, ibarat karena dia udah kusut banget gitu loh ya. Dan ini ribet, rumit, dan yang kasihan itu nanti anak-anaknya jadi korban gitu loh. Ya gue bukan apa ya ibaratnya
kalau memang ada kerjasama yang baik antara si SW dan Ruben Onsu, masalah ini bakal kelar. Tapi kalau sikap satu sama lain mementingkan egonya masing-masing, ya kan, satu sisi si sama-sama salah ya, satu sisi si SW terus menyerang, di sisi lain si RO juga nggak terima, Ruben Onsu nggak terima atas statementnya yang dipermasalahkan, cuman pengen ketemu anak tapi merembet kemana-mana dengan berbagai media, terlalu banyak bicara si Sarwenda. Yang kasihan tuh anaknya nanti. Lihat aja nanti di persidangan buktikan bahwasannya Ruben Onsu akan menyeret mantan istrinya Sarwenda di kasus ini. Karena aliran dana yang masuk itu 70-75% yang tak lihat itu ke Sarwenda gitu loh. Nah, buktikanlah itu di pengadilan. Samanya sebenarnya kayak kasusnya si Sandra Dewi ya kan, akan banyak nanti yang disita gitu loh. Nah, ujung-ujungnya kalau mereka masih tetap egois, Sarwenda masih tetap mempertahankan egonya, ya udah tumbang. Kalau aku bilang tuh tumbang gitu loh ya. Kasihan siapa? Gue kasihan sama anaknya, karena gue ibu anak 4 tuh ngebayangin muka anak-anaknya Thalia Tania. Jujur Sarwenda ini memang bagus dia. Kalau penglihatanku ini Sarwenda ini kalau di mata anaknya itu ya, dia mendidik anaknya itu bagus, disiplin, nggak ada yang ibaratnya dia menciptakan sesuatu yang benar-benar untuk masa depan anaknya. Tapi itulah ya kan, kalahlah itu sama ego mereka, egonya dia, kalahlah itu sama kejadian-kejadian kemarin. Kalaulah si Sarwenda lebih sabar lagi, kurasa nggak sampai segini ceritanya. Karena yang kulihat juga sebenarnya masalah yang ditetapkannya si Ruben Onsu sebagai tersangka ya kan, karena orang itu investasi 2 miliar ke Ruben Onsu. Sebetulnya kalau mau diselesaikan si Ruben, aku lihat masalah ini bisa kok terselesaikan, bisa kok dibayar dia balik ya kan. Tapi ya mungkin ada satu hal di hati si Ruben Onsu, ibarat kata kasarnya dia nggak mau menyelesaikan itu, karena duit yang dibikin untuk investasi itu dananya sebagian ke Sarwenda. Aku nggak tahu lah ya isi hatinya si Ruben Onsu seperti apa. Tapi kita berdoa ya kan, berdoa satu sama lain. Ya istilahnya ya bukannya di sini tuh bukan main kubu-kubuan, tapi artinya berdoa yang terbaik buat mereka, buat Ruben Onsu sama Sarwenda, terbaik juga lah buat anaknya yang 2 itu ya kan. Karena masalah ini nggak bakal kelar kalau mereka nggak satu kalau mereka nggak satu hati gitu loh. Dan mereka ini nanti kalau aku lihat itu mereka ini sama-sama mengeraskan hati gitu loh ya, yang tak lihat. Sebenarnya kalau kayak nanti gue lagi yang dibilang, sebenarnya dari pihak Ruben ini oke-nya ini sebenarnya, cuman si SW ini terlalu banyak hal yang dia kasih syarat-syarat yang bikin si Ruben itu nggak terima lah, mungkin ya namanya manusia. Tapi yang namanya prinsip berumah tangga ada ajanya keras satu sama lain, yang satu keras, yang satu lembek. Kalau keras dua-duanya kan pecah kan begitu. Tapi ya ada mungkin satu hal yang bikin terluka si Ruben sehingga dia sefrontal sekarang ya kan. Cuman kita doakan yang terbaik lah untuk mereka, untuk Ruben Onsu ya kan. Kalau masalah ini bakal kelar, kalau masalah ini bakal kelar, bisa sebenarnya dikelarkan si Ruben Onsu, tapi nggak tahu siapa yang mau diseret dia. Nah kayak yang tadi aku bilang lah, itulah yang diseretnya si mantan istrinya, karena aliran dana itu kan bisa dibilang ke sana kan gitu. Kita lihat aja nanti endingnya, kalau benar terbukti balik Glenn ke akun. Jadi tersangka. Oh wow. Oh wow. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que
Que tengo miedo de que me guste y que vaya lo que sé. Tentunya akan kita agendakan untuk kami panggil sebagai statusnya tersangka. Kemungkinan di depan kita dengan SO ini betul Ruben Onsu kan? kira-kira yang tindak pidana penipuan dan atau penggelapan. Ternyata itu beritanya benar, bukan hoax ya guys. Itu langsung dari mulut Pak Polisi Polres Jakarta Selatan ya. Jadi kasus ini tuh sudah melewati masa penyelidikan sehingga ditetapkan aja tersangka. Kasusnya sudah lama tapi baru ditetapkan sekarang. Kok bisa sekarang sih? Kebetulan banget apa sengaja bagaimana sih? Tapi gue yakin itu bukan sengaja. Tapi itu adalah karma yang tepat pada sasaran. Ingat ya, seorang janda yang kalian sakiti, seorang janda yang kalian hianati, yang kalian jelek-jelekin, ketika dia naikkan doa, kalian semua satu persatu akan mendapatkan karma. Kayaknya yang kedua ya. Yang pertama kan pengacara juga, benar nggak sih? Tapi kita nggak tahu ya. Tapi kita tunggu ya guys. Klarifikasi besok dari sang pengacara. Kira-kira apa ya? Kalian masih percaya? Kalau gue sih ogah ya. Karena ini Pak Polisi udah langsung memberikan klarifikasi, memberikan pengumuman. Bukan karang-karangan ya. Oke guys? Tapi kalian tahu nggak? Sebelum kasus ini mencuat tuh, ternyata itu kemarin itu sudah ada kasus lain yang ingin untuk menutupi kasus ini. Tahu nggak? Ada gosip miring bahwa si Sergio pacarnya Serwenda itu punya hutang 200 juta sama Nikita Mirzani. Katanya sih Nikita Mirzani naikin status, gue sih nggak tahu ya. Cuman yang gue bingung ya, Nikita Mirzani itu kan dalam penjara, emang bisa dia pegang HP gitu, bisa kali ya. Tapi gue rasa ini ya, yang bikin statusnya ini bukan dia, tapi admin-adminnya lah, mungkin lah seperti itu ya kan. Kasus Gio ini belum bisa dipercaya karena ini hanya berdasarkan status yang dibuat atau di karang-karangnya nggak sih. Kalau sudah ada pengumuman dari polisi ini baru benar. Jadi selain itu jangan benar ya, jangan percaya ya. Kalaupun itu benar, tunggu aja, tunggu Nikita Mirzani keluar penjara, nanti dia berurusan sama Gio gitu loh. Kalau Gio punya utang sama dia, udah selesaikan. Mau selesaikan secara apa terserah kalian. Sekarang kita bahas dulu yang sekarang nih, yang lagi hot-hotnya hari ini ya kan. Sama dia Ben, doain deh, lu sehat, lu kuat. Ini kasus audit keuangan belum juga dimulai, udah muncul audit kesehatan masih dalam rancangan loh, masih di dalam rancangan. Muncul lagi kasus ini, aduh jadi PSK, kasihan banget ya. Kasus apa sih sebetulnya gitu ya? Mana sih kalian teman-temannya tuh, si nenek-nenek lampir, tukang mimpi yang punya badut, mana sih kalian tuh nggak muncul sih? Belain dong teman kalian itu. Kita harus sama teman itu, kalau punya kasus kita harus selalu bantu. Kamu mau tahu nggak sahabat sejati itu ada di mana? Sahabat sejati itu akan hadir ketika temannya mengalami kesulitan. Tapi kalau ketika temannya lagi happy terus datang banyak sahabat, itu bukan sahabat sejati. Benar nggak sih? Sahabat sejati itu kalau kamu dalam keadaan kondisi terpuruk, tiba-tiba ada orang yang datang, dia tetap bersama kamu, itu namanya sahabat sejati. Kalau yang lain-lain ini, kalian percaya nggak sahabat sejati itu cuma numpang doang, numpang karena dalam kasus ini, ya kan? Apalagi teman-teman artis nggak laku itu. Kita lihat nanti ya, mereka muncul nggak sih? Ada pembelaan nggak sih? Pemuja Rukawi, mana pemuja Rukawi? Mana suara kalian? Muncul sini, kasih komen gitu, ya kan? Dari cuma punya duit banyak, orang kaya gitu loh, orang kaya terkena kasus. Mudah-mudahan sih ini nggak bener ya, tapi sih kan aku udah di info Pak Polisi, jadi gue tahu ini bener, ya kan? Tapi gue doain ya, mudah-mudahan sih bisa diselesaikan secara damai, ya nggak sih Ben? Jadi nggak ada drama-drama, tapi gue yakin sih kalau kasus ini pasti nggak ada drama. Beda kalau sama Sarwenda, dramanya panjang, ya nggak sih? Begitu ya guys, hidup ini begitulah ya. Siapa yang menanam kebaikan, menuai kebaikan. Kalau menabur angin, menuai badai. Oke guys, mantap. Jangan bikin opini-opini lagi untuk menutupi kasus ini ya. Kasus-kasus penipuan lain selain laporan dari kepolisian jangan dipercaya, oke? Karena itu trik-trik orang-orang jahat untuk menutupi kasus ini. Kasus ini nggak akan bisa tertutup karena sudah di-up sama polisi. Mantap Pak Pol. Ruben jadi tersangka kasus penipuan investasi. Bener nggak sih gengs? Kayaknya drama ini nggak selesai-selesai ya. Salah satu selesai, ada lagi berikutnya masalahnya. Kayak saut-sautan gitu. It's never ending story. Bener nggak sih? Ruben Onsu dikabarkan ditetapkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan dalam kasus penipuan. Banyak netizen masyarakat yang mengatakan seolah-olah Ruben ini bersalah, seolah-olah Ruben ini melakukan penipuan. Di dalam hukum pidana ada yang namanya praduga tak bersalah. Artinya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka, misalnya oleh kepolisian,
belum dapat atau belum bisa dikatakan bersalah sampai adanya putusan pengadilan. Jadi sebelum adanya putusan pengadilan, kita tidak boleh mengatakan seseorang itu melakukan tindak pidana. Di sini banyak netizen yang mengatakan kasus Ruben ini sudah ditetapkan jadi tersangka ya, karena Ruben itu sudah menipu dan di kasus investasi tersebut dari produk katanya. Tapi ada juga yang mengatakan dari instingnya bahwasannya Ruben akan permasalahan tersebut akan diungkit nanti, permasalahan anak, permasalahan ini itu sampai investasi tersebut yang sekarang lagi dituduh Ruben sebagai tersangka. Gimana kalian? Komen-komen di bawah, jangan lupa like, comment, subscribe-nya, dukung terus channelnya Bang Alan Channel. Dadah, assalamualaikum.